Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Diora Raisa. Saya dari kelas K3 jurusan manajemen. Jadi pengertian toharo dalam kitab fikih, toharo adalah membersihkan diri dari kotoran yang dapat dirasakan. Kotoran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kotoran yang berasal dari dalam tubuh seperti air kencing dan lain-lain. Lalu kotoran yang berasal dari luar tubuh seperti najis yang menempel. Karena itu, agar kembali bersih dan suci, Islam mengajarkan umatnya untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Adapun alat yang paling utama untuk bersuci diri adalah air. Namun apabila tidak memungkinkan, boleh menggunakan debu atau tayamum, sama halnya dengan istinja. Apabila tidak ada air, diperbolehkan menggunakan batu yang kasar. Menurut bahasa, toharo berarti bersuci, sementara menurut cara, toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Toharo ini adalah syarat wajib yang dilakukan untuk beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh lawan jenis, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur." Pembagian toharo. Menurut pembagiannya, toharo dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu, 1. Bersuci lahirilah. Nah, maksud dari bersuci lahirilah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Adapun membersihkan dari najis, yaitu membersihkan badan, pakaian, atau tempat tinggal dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warna dari najis tersebut. 2. Bersuci batinia. Bersuci secara batinia ini adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin seperti dosa dan perbuatan maksiat. Dapat pula seperti dengki, takabur, dan lain-lain. Adapun cara membersihkannya yaitu dengan cara taubatan nasuha, memohon ampun serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Alat untuk toharo. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyulitkan hambanya dalam melakukan ibadah, sama halnya seperti bersuci. Apabila kita tidak bisa menggunakan air, kita diperbolehkan menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda padat lain yang suci untuk menggantikan air. Dalam bersuci dengan air pun kita harus memperhatikan airnya. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan seperti air hujan, air sumur, lalu air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Dalam surat Al-Anfal ayat 11,
Allah berfirman, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan kamu gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Namun ada juga air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, seperti air kopi, air kelapa, air teh, dan lain-lain. Air tersebut halal untuk diminum, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Lalu air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Air ini makruh untuk digunakan bersuci. Selanjutnya air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Selanjutnya ada air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang berubah rasa, warna, dan baunya pun tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah atau 270 liter menurut ulama kontemporer. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.